Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, ayat yang ke-107 sampai 109 insyaallah kita kaji malam hari ini dari surah Yusuf. Diambil dari nama Nabi Yusuf alaihissalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afa aminu ata'tiyahum ghasyiatum min adzabillah aw ya'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim waladarul akhirati khairul lil ladzina taqaw afala ta'qilun. Afa aminu, maka apakah mereka merasa aman? Orang yang sudah dinasihati berulang-ulang, jelas gamblang, surga itu enak jalannya begini, neraka itu mengerikan, jalan ke sana sudah diberitahu, awas jangan ditempuh. Membela hawa nafsu itu tidak ada gunanya. Fanatik golongan juga tidak bisa membelanya, karena mati siapapun tidak ikut kecuali hanya amalnya sendiri. Segera beriman. Bahkan mereka sudah seringkali mendapatkan musibah-musibah, sakit, bencana menimpa badan, harta. Itu sebagai peringatan, musibah dunia enggak seberapa, sudah berat, gimana ngerinya neraka. Musibah kecil ditimpakan, semoga tobat, jangan sampai terkena musibah besar. Bila ternyata nasihat sudah segamblang itu, sudah berulang-ulang, bahkan Nabi berdakwah juga tidak minta upah. Yang ada Nabi malah banyak berkorban. Bila sudah kayak begitu ternyata kalian tidak mau menerima, terus yang kamu jadikan jaminan selamat kuwi apa?
ilmu tidak punya, iman tidak punya, taat tidak punya, akhlak tidak punya, tabungan akhirat tidak punya. Emangnya dunia itu kekal? Emangnya bila ada musibah kamu sudah punya benteng? Ini pertanyaan yang Allah berikan kepada mereka. Bila kita urai, ada makna yang mengarah ke situ. Apakah mereka merasa aman? Antatiyahum, bahwa akan datang kepada mereka ghasyatun, yaitu nikmatun, pakai qaf, nikah, mboten sampai kalih ni'ak pakai ain. Kadang tiang wonten sing maseh nih, nikmat diwaca nikmah. Oh, bencana nih. Nikmah itu kenikmatan, nikmah napa niku maknane? Bencana, siksa. Tagasyahum, yang akan menutup, menyelimuti mereka, datang dari depan, kanan, kiri, atas, bawah, tidak mau lari kemana. Min adabillah, siksa yang datang dari bencana yang datang dari siksa Allah. Au ta'tiyahum, atau akan datang kepada mereka as-sa'atu, kiamat. Baghtatan, datangnya mendadak. Kiamat ada sughra, kelasnya cilik, wonten kubro, kelasnya gede. Lek kiamat kubro sakmenika nggih dereng. Sebabnya tanda kiamat kubro dereng. Napa tanda kiamat besar? Dajjal diantaranya. Yahudi cek siap-siap menunggu rajanya, ngoten nggih. Kanthi mempersiapkan wonten Palestina. Kalau tanda kiamat kecil selalu ada. Napa kiamat kecil? Kematian. Kita pun ketekan tondo kematian napa dereng? Napa tandane tiyang badhe ninggal? Urip. Kita pun urip napa dereng? Duh, gesang sing sak menika lampan niku tanda mati lho. Bagaikan menghirup dan menghembus. Sudah kita hirup, berapa lama kita tahan nafas di dalam tubuh kita? Sedoten pinten jam? Cepat. Paling panjang umur di dunia itu hanya sehari. Malam tidur itu mati. Bisakah kita menjamin ketika tidur besok pagi mesti bisa bangun? Saged? Itu digenggam oleh Allah. Allah ngersakne ngeculne nggih urip malih. Allah mboten ngersane dipun cabut, sinten sing saged mbalekne. Bahkan Allah juga di Al-A'raf telah terbaca, afamina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk suatu negeri yang sudah kedatangan dakwah, nasihat, petunjuk gamblang, ning kok panggah mohai, panggah ngepene syirike bid'ah, mek alasane segone gurih, ngoten nggih. Lencane akeh, ngoten nggih. Sego gurih saged menjamin saking neraka napa mboten? Ya bisa. Apa mereka merasa aman ketika malam hari mereka tidur ternyata datang siksa? Jadi ancaman siksa itu ada di kanan kiri kita, sedekat membalik telapak tangan, sedekat kita setelah menghirup, menghembus. Walaupun mungkin masih tertunda beberapa waktu, tapi ketika sudah mati, barang sing kliwat niku krasa dawa napa krasa ndek. Tasik kemutan kenangan Ramadan napa pun ilang. Tasik kemutan nggih kenangan Ramadan nggih. Panapun pinten sasi. Seolah kados tasik dek wingi, ngoten nggih. Ashabul Kahfi diturunkan 300 tahun. Ketika mereka saling tanya berapa lama kita di sini, jawab
sepagi atau sesore. Sesuatu yang sudah ditinggalkan itu terasa cepat sekali. Makanya kita tidak bisa untuk menunda-nunda. Walaupun ketika di jalan itu panjang, tapi itu cepat. Dan ternyata waktu yang ketika sedang dijalani panjang niku sangune pun cukup napa dereng. Tak menika ditanya. Dijak budal malaikat, "Yuk budal," terus mesti jawab. Tapi malaikat sing endi tak nawani ngono bareng. Nah, itu untuk penjajakan rasa. Jadi itu cepat, makan itu segera. Bukan semata segera, tapi selalu berhias. Makanya segera dan berhias. Apa yang sudah kita kerjakan dijaga. Karena hati kita itu diibaratkan ikan, butuh air. Airnya apa? Zikir. Airnya apa? Zikir. Zikir itu kata, ngaji nggih zikir, maca nggih zikir, memahami nggih zikir, ngamal nggih zikir. Pas nganggur berucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah niku nggih zikir. Pun ngantos lafaz la ilaha wahdah la syarikalah dan sebagainya diganti nyanyi. Lepas nyanyi mati terus pundi? Matimu pas nyapo pas nyanyi terus pundi kira nasibe? Mungkinkah tiang nyanyi bablas mati? Wadah tiang jogetan cukup keluar mak klimpruk wes gak bernyawa. Terus pundi ngoten niku mengke pertanggungjawaban ditanggu matimu pas nyapo terus pundi? Yo kathah. Berita ngoten niku kathah banget. Amat teramat banyak. Makanya perbanyak zikir kiaman wa qutan wa ala junubikum, ngadegmu ginen zikir, lungguhmu nggih zikir, ngletakmu ginen zikir. Kesimpulannya fadkurullaha dzikron katsira. Kehno lekmu zikir. Tujuannya pomo mati sak waya-waya niku pas ngamal soleh. Matimu pas nyapo? Kula pas zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bibar niku terus kula mati. Bejo mboten? Semoga kita nanti mati sedang beramal soleh. Maka di sini dikatakan seperti itu. Dan itu datangnya bersifat baghtatan, mendadak. Gak ada peringatan lampu kuning terus biar abang boten. Bahkan tiyang sing dipun nasihati ngengkel membangkang niku malah diujo diis didrot wonten kondisi salah ning malah makmur atau gering, makmur atau melarat, badan tambah singkat tambah seneng, rezeki tambah mubra-mubru, sehingga zikirnya lali blas bahkan bangga wonten kemaksiatan. Niku malah bahaya tiyang sing ngoten niku. Jatan tak langsung mak klimpruk mati. Baghtatan bagaimana fajaatan tiba-tiba. Wahum sementara mereka lah yasurun tidak sadar. Enggak ngerti biwakti ityaniha dengan waktu kedatangannya qablau sebelumnya. Kul katakanlah ya Rasul sallallahu alaihi kepada mereka, hadi ini sabili jalanku. Apa ini? Wa fassaraha biqaulihi, dan Allah menafsirkannya dengan firman-Nya, ad'u ilallah ala basiratin. Saya berdakwah kepada Allah, saya mengajak manusia kepada Allah di atas ilmu. Kita wonten ngomah badhe teng masjid. Yuk nyang masjid ngaji niku pun dipun jenengi dakwah napa dereng? Sampun. Kita lewat nyapa tiyang, monggo pun dakwah napa dereng? Loh, dakwah niku yang diniati ning mboten abang-abang lambe lho nggih.
monggo mboten abang-abang lambi, mboten pantes-pantesan, ning sengaja tenanan. Niku pun dakwah raketang sak kecap. Termasuk kita punya keluarga, ada perintah ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Sing ning omah arep kalau mboten budal te masjid nggih dipeseni, aku nya masjid ngaji, sing ning omah melu ngaji. Napa? Cari link wonten YouTube utawi wonten Facebook-e. Dipun setel ta nggih. Syukur-syukur melu teng masjid pisan. Insyaallah keadaannya aman. Aman apa mboten aman? Aman. Tidak, kita gadah kewajiban jaga diri keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Itu namanya dakwah. Pinten macam saking jenis dakwah? Minimal 4. Membacakan, menjelaskan, mempelopori. Niki gadah kewajiban sing ngeten niki berarti kudu iso maca kitab riyin. Nek mboten siap maca kitabe, 2 hal, menjelaskan dan mempelopori. Kita saged ngerangkum, kita jalan dalam bahasa kita sami niku nggih dakwah. Atau sebatas menghimbau dan mempelopori, monggo arep budal. Iku jenis ketiga. Sing jenis keempat mboten sepat budal, ning wonten tiyang teko wonten pundi nggih, wonten masjid sing ngaji, sing leres wonten mriku. Niku pun dakwah ngoten niku nggih. Napa mboten budal? Nah, pas repot masalahnya. Omong mboten repot nggih melu budal. Niku tiyang sing gadah kesempatan dakwah kathah. Pokok niate padha mengke pahalanipun sami. Tiyang dugi teng masjid kangge belajar utawi mengajar. Sitok belajar, sitok mengajar. Sitok mengajar. Persiapane sing mengajar kalih belajar sami napa mboten? Ya, sami mboten persiapane sing mengajar kalih belajar, sami mboten persiapane. Mboten. Sing mengajar persiapane ya minimal sak jam nyentuk. Napa nyentuk niku? Wis maca buku dirangkum engko apa materine. Ning nek belajar napa modale? Budal saut sarunge saut, kelambine saut, ketune macak nek dalan teko nyekel kitab nyatet. Walaupun persiapannya mboten padha, ning mboten kudu ngono kabeh lho nggih. Di antaranya andai semisal itu. Kira-kira wonten nggih sing belajar nyentuk rumiyin? Imam Syafi'i saderengipun ngaji niku nyentuk rumiyin, materi dihafalkan. Teko nggen gadah kewajiban maca pun apa? Silahkan dibaca, baca. Selesai dijelaskan. Loh niku nggih nyentuk rumiyin niku belajar. Niku kehebatan Imam Syafi'i. Mungkin kita tertarik. Tertarik napa kaya? Ayo, sing pundi? Tertarik po kaya? Tertarik dhisik, kaya rong mesti lek iso. Sing penting napa? Tertarik rumiyin. Pupuk rasa cinta nanti akan bertambah. Lek kaya niku nggih angel. Ini kita saged berangkat tertarik rumiyin. Ya Allah, aku pengin. Nah, ngoten rumiyin niku budale. Mengke tambah-tambah mengke. Mengke tambah-tambah. Nah, ternyata belajar tindak teng masjid, belajar atau mengajar niku mengke fadilah padha. Sak mboten ada 2 fadilah tiyang sing nglumpuk wonten masjid ngeten iki. 1 dinilai jihad. Nomor kali dinilai haji sempurna. Penak mboten? Secara pahala disamakan. Tiang haji mligi dapat fadilah haji, ning tentang ilmu nggih dapat fadilah haji, dapat fadilah
jihad. Tapi ilmu luwih luas ketimbang semata berangkat haji. Ilmu luwih luas ketimbang semata berangkat budal jihad. Ilmu segalanya, untuk haji butuh ilmu, untuk jihad butuh ilmu. Makanya fadilahnya itu lebih luas. Inilah jalanku, apa? Jalan dakwah. Sinten? Guru atau murid sami. Jalan dakwah. Sehingga program dakwah dicengkuyung. Dicengkuyung apa? Disengkuyung. Pikul bareng, tandangi bareng, diperjuangkan bareng. Perannya apa? Terserah, masing-masing punya kemampuan berbeda, tapi niatnya sama, ikhlasnya sama. Niatnya sama, ikhlasnya sama, kesele podo. Cuma model kemampuannya berbeda, tapi niatnya sama, kesele podo, ikhlasnya podo. Nanti pahalanya disamakan. Enggak diborong si A si B, enggak, disamakan. Dan itu penak. Inilah jalanku. Jalan apa? Hidup menjalaninya diisi dengan dakwah. Apa jalan kehidupanku? Dakwah. Kita ulang, apa jalan kehidupanku? Dakwah. Masing-masing pribadi gitu nanti prinsipnya. Jalan kehidupanku adalah dakwah, sesuai dengan peran kemampuan masing-masing. Ad'u ilallah, saya ajak menuju kepada Allah. Punya mana? Ila dinillah, ke agama Allah. Dengan ilmu, dengan tauhid, dengan sholat, dengan akhlak, dengan sabar, dengan takwa. Itu namanya agama Allah. Ala basiratin, di atas ilmu, hujjatin, hujjah, wadihatin, yang gamblang. Memang kita ilmunya jelas, Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat, sehingga bukan ngelantur. Siapa? Ana wa manit tabani, saya dan orang yang mau mengikutiku. Kita bukan nabi, kita bukan sahabat, kita bukan tabiin, neng kita orang yang mengikuti jejak mereka. Insyaallah nanti akan diberikan surga yang sama, artinya sama-sama di surga. Walaupun di surga tingkatannya berbeda-beda, tapi dijamin masing-masing dibikin puas dan nggak ada iri. Amanabi, yaitu orang yang mau iman kepada saya. Utifa, itu diatafkan ala ana, kepada ana. Man itaba'ani, itu ada wawunya, wawu ataf, atau kepada siapa? Kepada saya. Yang dakwah itu adalah saya dan orang yang mengikuti saya. Lafat ana itu al-mubtada, al-mukhabar, yang diberi khobar anu darinya, bima qoblahu, saya dan orang yang mengikuti saya memiliki jalan dakwah. Saya dan orang yang mengikuti saya menempuh jalan kehidupan dakwah. Wa subhanallah, masuci Allah, tanzihan lahu, pernyataan kesucian buat Allah, anis syuraka, dari perserikatan. Allah menaik kagungan hak dimiliki piyambak napa didum. Allah ari kala kagungan hak dimiliki piyambak napa didum. Ada hak khusus ora oleh didum. Suami punya hak khusus istri, bolehkah didum? Gak bisa. Penetapan syariat gak bisa didum. Napa hak khusus milik Allah? Mencipta. Napa hak khusus milik Allah? Mengatur. Napa hak khusus milik Allah? Menetapkan syariat. Manusia enggak diberikan kewenangan. Lewat ngono aku gawe syariat, gak ada. Makanya orang membuat bid'ah itu adalah merampas haknya Allah. Sing kagungan hak membuat syariat kok Allah, termasuk membuat sholawat. Kenapa awakmu gawe sholawat dewi?
Syirik niku. Ngerampas hak Allah. Allah enggak ridho haknya dirampas. Pasti akan dibuang. Dosa yang paling besar. Banyak enggak di masyarakat orang yang melakukan kesyirikan, bentuknya bikin syariat baru. Ngarang-ngarang sholawat yang paling kathah. Tahlilan nek kuburan. Kemis malam Jumat ahli kubur buka lawang. Niku dalil napa karangan? Ini kan bikin syariat atau ngoten niku. Kira-kira teng kuburan ngoten niku dolanan apa rumasa gadah ibadah? Oh, syariat dolanan. Pasti gadah ibadah. Mana syariatnya? Itu milik Allah syariat. Itu milik Rasul yang membacakan. Kenapa kamu bikin sendiri? Berarti ngerampas ya Allah. Itu syirik. Itu syirik. Jangan dikira itu bid'ah biasa. Bisa bid'ah akidah niku ngerampas HE Allah, bahaya. Termasuk dikirimi Fatihah, dikirimi pahala sedekah. Jenenge memetri caos dahar datang sing mati. Dicaosi kersa paring idi pangestu. Ini kan sampun bahasa masyarakat kan ngoten niku. Ya kita ndak boleh ikut-ikutan. Banyak itu kesyirikan, makanya kita mengatakan subhanallah artinya semua kesyirikan harus dihilangkan. Makanya langkah kita membaca belajar amal. Membaca belajar amal. Jangan maca sik piye pemahamannya lagi ada amal nih. Endi dalili? Kalau ada orang yang melakukan, tolong ditunjukkan, bacakan dalilnya. Kita paham baru beramal. Cukup begitu. Itu namanya mengucapkan subhanallah, menyatakan itu Maha Suci. Artinya Allah itu punya hak, jangan direbut. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang yang memperserikati hak Allah. Ibaratnya bojomu yo pen dhewe, aku yo tak ngopeni bojoku dewi, aku enggak ngelirik bojomu. Niku bahasa gampangnya ngoten, ke bahasa lugu kasare. Milik Allah biarlah. Saya tidak akan menyentuh. Yang saya sentuh, saya belajar, tahu, saya beramal. Itu supaya bebas dari memperserikati. Ojo nganti nyerobot HE Allah. Min jumlati sabilhi aidon. Ini termasuk segrup bentuk jalan yang kutempuh adalah jalan tauhid. Wa ma arsalna, dan tidaklah saya mengutus min qablika, dari sebelum kamu, illa kecuali rijalan, yang jadi utusan niku laki-laki. Enggak ada nabi, enggak ada rasul itu perempuan. Semuanya nabi rasul itu adalah laki-laki. Rasul punya tugas untuk menerima wahyu, untuk menjaga agama dan dakwah. Semuanya itu adalah manusia dan laki-laki. Untuk dakwah kepada manusia, dakwah kepada jin. Adapun kalau secara tugas niku dadi rasul kathah. Jaa rasulu rasulullah. Wis teko seorang utusan sing diutus dene rasul. Niku nggak menggunakan bahasa rasul. Jaa rasulu rasulillah. Wis teko wong sing utusan sing diutus dening rasul. Di situ ada dua kata rasul, rasulu, rasulillah. Kata rasul pertama orang yang diutus, rasulillah, rasul yang dapat wahyu. Makanya rasul yang dapat wahyu itu hanya dari manusia dan laki-laki. Tidak ada yang dari perempuan atau jin atau malaikat. Ini dalil seperti itu. Adapun wahyu ada makna bahasa, makna istilah. Wahyu makna bahasa bisikan. Kita bisik-bisik niku nggih menyampaikan wahyu. Tawon diberikan bisikan dening Allah lek gawe omah nek dhuwur. Niku nggih mendapatkan wahyu, punya makna bisikan, ilham, naluri. Tapi wahyu makna istilah adalah firman Allah yang
dengar, ditulis, dibukukan, diturunkan sebagai petunjuk. Nah, beda lagi kan definisi kata wahyu, makna bahasa, makna istilah. Ini dalil bahasanya yang jadi nabi, yang jadi rasul itu adalah manusia yang laki-laki, yuha, yang diwahyukan ilham kepada mereka. Wa bi qiraatin, di bahasa yang lain binun, punya mana nuhi, kami wahyukan. Wa kasih haknya dikasroh, nuhi, kami wahyukan. Bacaan yang lain yuha, diwahyukan ilham kepada mereka. La malaikata, bukan malaikat. Manusia itu yang diutus, yang laki-laki, asalnya min ahlil qura, dari pemukiman yang terdidik. Punya makna al-amsor, memiliki makna perkotaan. Lianahum, karena orang yang hidup di perkotaan secara pengaruh cara berpikir itu alamu, berpotensi lebih luas ilmunya, wahlamu, lebih berpotensi santun perilakunya. Bi khilafi ahlil bawadi, beda dengan penduduk badui. Gayane tiang kutha galih gayane tiang desa niku wonten sisi kecerdasan berpikir encer tiang badui napa encer tiang kutha? Napa tiang kutha mikire gampang luwih encer? Karena tantangannya luas, harus banyak belajar, membaca, bersaing. Nek wong badui rasa mikir. Kenapa? Pri kehidupannya bergaya hewan. Makanya yang memproduk kelengkapan orang hidup itu rata-rata dari kota. Contohnya pembahasan masalah WC. Lek wonten desa WC ini terus pundi, tiang kutha WC ini terus pundi, secara bawaan karakter. Tiang desa duduk nyemplung beres, ngoten nggih. Nah, tiang kutha apa diduduk? Gene sak uplek cilik banget. Piye carane nggen cilik iki kena nggih buang hajat. Niku kan mikir. Saking niku mawon niku sampun membedakan kemampuan berpikirnya itu beda. Artinya yang berpotensi peka berpikir itu adalah orang kota. Walaupun orang desa kok kabeh malih lugu-lugu jane nggih ora. Ning secara umum standar mayoritas. Kenapa kok kita katakan begitu? Memang ini adalah gaya bahasa ayat. Manusia yang laki-laki diangkat menjadi rasul itu yang dari ahlul qura, bukan ahlul bawadi. Penduduk perkampungan kota, bukan penduduk perkampungan desa. Mananya begitu. Kenapa kok tidak dari badui? Li jafahim, karena sikap keras mereka, wajalihim, dan kurang cerdas pemikiran mereka. Makanya sing gathekan itu rata-rata orang yang berpikir di kota. Afalam yasiru, maka apakah mereka tidak mau mengadakan perjalanan? Termasuk wong Mekah, ahlu Makkah, fil ardi, di bumi. Wayan duru, maka mereka memantau, melihat kaifa, bagaimana, kana ada akibatul ladina min qablim, akibat orang yang dulu, ai akhiri amrihim, akhir dari perkara orang dulu. Telah datang dakwah, menolak berulang-ulang, malah nemen membangkang. Napa resikone? Min ihlakihim, dari penghancuran mereka, bi takdzibihim, karena pendustaan mereka, rusulum, kepada rasulnya. Wong Mekah diomongi kok wangil. Apa orang ngerti to piye resikone umat Nabi Nuh hancur apa ora? Resikone umat Nabi Lut hancur apa ora? Resikone umat Nabi Saleh, Nabi Hud hancur apa ora?
sing sugih berjaya ning kufur umate Nabi Musa sinten? Fir'aun lan Qarun. Hancur apa ora? Awakmu lek lunga nyang Yaman enek perkampungan dihancurkan, roh apa ora? Awakmu lek lunga nyang Sam yo lewat perkampungan yang dihancurkan, roh apa ora? Hukumlah kan berlaku wal kafiruna amsaluha, wong kafir dapat nasib yang semisal apa? Kufur hancur. Apa ora mikir to ngono kuwi? Nah begitu. Wala daru akhirati, dan ingat bahwasanya perkampungan akhirat ay al jannatu surga yang para nabi rasul telah mengajak, itulah orang yang baik. Lilladzina taqau, diperuntukkan buat orang yang mau bertakwa Allah kepada Allah. Takwalah kamu, terimalah dakwahku, kenali jalan surga, kerjakan penuh harap, kenali jalan neraka, tinggalkan penuh waspada. Afala yaqilun, kenapa mereka tidak mau berakal? Pilih ya pakai ya boleh, ya kilun, buat tak pakai tak boleh, tak kilun. Andaikan tak kamu siapa? Ya Allah kata penduduk Mekah, hadza kepada petunjuk ini, patuk minu, akhirnya kalian mau mengimaninya. Selesai sampai ayat yang ke-109 telah kita baca. Berikutnya terjemah global teringin rangkuman insyaallah. Apakah orang yang sudah kedatangan nasihat tapi tetap membangkang itu merasa aman, punya benteng? Andaikan mereka kedatangan siksa yang menyeluruh atau datang kiamat mendadak, mereka enggak tahu, apa ora mikir piye lek nganti hancur wong awam urung dibekal. Katakan, ayo Rasulullah SAW kepada mereka yang membangkang, inilah jalanku, jalan dakwah di atas ilmu saya dan mengikuti. Kalau kamu ikut saya, ayo dakwah bareng. Maksudnya Allah, dan saya tidak termasuk orang yang merebut haknya Allah. Dan tidaklah kami utus Rasul sebelum kamu kecuali semuanya laki yang diberi wahyu dari orang yang memiliki kemampuan berpikir maju. Maka apakah mereka yang didakwai itu tidak mau mengadakan perjalanan memantau keadaan? Bagaimana sejarah orang tempo dulu ketika kedatangan dakwah menentang mereka itu hancur. Lek podo-podo golek seneng bukan dunia tempatnya, tetapi akhirat surga buat orang yang takwa. Apa kalian tidak berpikir? Itu terjemah globalnya begitu. Berikutnya ada 3 nomor mau dicatat, silahkan, berkaitan rangkuman dari 3 ayat di atas. 1. Bahaya terbesar ialah telah tegak nasihat. Bahaya terbesar ialah telah tegak nasihat, bahkan berulang, tetapi tetap membangkang. Bahaya terbesar ialah telah tegak nasihat, bahkan berulang, tapi tetap membangkang. Maka akan datang musibah secara mendadak. Sehingga matinya enggak sempat tobat. Maka akan datang musibah mendadak sehingga matinya tidak sempat bertobat. Nah, itu nomor 1, menceritakan bahaya terbesar, yaitu telah tegak nasihat bahkan berulang, tetapi tetap membangkang. Kepada orang yang demikian,
resikonya ialah akan datang musibah yang mendadak sehingga mereka mati nggak sempat bertobat. Niku bahaya sing paling bahaya. Bahaya yang paling bahaya. Makanya kalau kita lihat orang telah datang nasihat ning nggak ngerewes, nggak ngereken, ning malah tambah makmur, kemelindene pol. Sebenarnya itulah bahaya yang paling bahaya. Itu aslinya. Walaupun wong ngomong apa surga tenanan dek. Bahasa obah sukses, bondone akeh. Bahaya itu. Ya nggak mengapa orang itu seneng bondone akeh. Ning takwa napa mboten takwa? Nek bondone akeh mboten takwa niku istidraj. Ning bondone akeh tiyang takwa niku kathah maslahat. Kathah maslahat. Nah, begitu. Itu tadi nomor 1. Sekarang nomor 2. Jalan kehidupan yang harus ditempuh. Jalan kehidupan yang harus ditempuh. Titik 2. 1. Ilmu. 2. Amal. 3. Ikhlas. 4. Sunnah. 5. Akhlak mulia. 6. Berdakwah. Dan yang ke-7 istiqomah. Titik. Jalan kehidupan yang harus ditempuh ialah ada 7 minimal. 1. Ilmu. 2. Amal. 3. Ikhlas. 4. Sunnah. 5. Akhlak mulia. 6. Dakwah. 7. Istiqomah. Insyaallah menawi 7 niki kita gadah bejo insyaallah. Makanya ilmu ngeten niki jangan sampai ketinggalan. Nek jam ngeten ini mboten ngaji nek omah napa? Napa kira-kira? Tuko. Paling klitah-klitih nyekel HP, ndelok TV, kadang rokokan, gitaran ngoten nggih. Nah, makanya isi dengan ilmu. Bila sudah amalkan, termasuk dipanggil khayal sholat amalkan. Kemudian hatinya ikhlas, berharap rahmat Allah semata. Berikutnya praktek amalnya dengan sunnah, jangan sampai ada bid'ah. Ketika bergaul akhlak mulia, serawung memberikan maslahat pada orang lain, senyum, sapa, bantuan apa yang bisa kita sumbangkan, entengan, termasuk dakwah. Kemudian semuanya dijaga sampai mati. Inilah jalan kehidupanku. Siapa yang menempuhnya akan selamat. Nah, semoga kita selamat. Berikutnya nomor 3. Semua orang berakal pasti ingin hidup enak. Semua orang yang berakal pasti ingin hidup enak. Dunia sebagai loncatan. Dunia sebagai loncatan. Akhirat sebagai tujuan. Dunia sebagai loncatan, akhirat sebagai tujuan. Semua umat telah mendapatkan pengarahan dengan risalah kenabian. Semua umat telah mendapatkan pengarahan dengan risalah kenabian. Hukum ini berlaku untuk semuanya. Hukum ini berlaku untuk semuanya.
siapa yang beriman maka beruntung, siapa yang beriman maka beruntung, siapa yang kufur pasti hancur. Dan sejarah telah membuktikan. Titik itu tadi yang ketiga. Saya ulang, semua orang berakal ingin hidup enak. Nggih mboten? Dunia sebagai loncatan, tempat beramal, sarana maknanya. Bukan tempat kekal, tapi sarana, tempat beribadah, tempat beramal. Akhirat sebagai tujuan. Napa tujuannya? Akhirat, aman neraka, masuk surga. Semua umat telah mendapatkan pengaran dengan risalah kenabian. Daerah pundi sing dereng ketekan dakwah? Sudah kan? Daerah pundi sing dereng ketekan dakwah? Sudah. Walaupun badan kita belum, tetapi lewat handphone dakwah kita sudah masuk kemana-mana. Mereka pegang, sudah disuguhkan sing biasa nyekel HP. Saketipun tutur niki lho ngaji ya dirungokne bareng. Itu sudah menembus kemana-mana. Hukum ini berlaku untuk semuanya. Enggak ada bangsa yang ketinggalan, merata. Makanya mau iman beruntung, kufur pasti hancur. Sejarah telah membuktikan. Nah, demikian 3 ayat yang kita kaji di malam hari ini. Insyaallah untuk ayat-ayat berikutnya kita kaji waktu mendatang. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan silahkan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.